Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekom dari MUI. Pak Ketua MUI kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya, ini pulang-pulang berbadan dua. Jangan. Berubah sama selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat, apa lagunya? Ini lagu ya, buat satu lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek, Pak Polsek, oke setuju, jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ, nanti mereka sudah mabuk baru datang saya assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram, tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang 3, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abdul Somad ngaji, Ustadz ngaji, datang duduk diam dengar. Ada snack makan, nggak ada istighfar. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar, pakai baju kaos tertulis emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah, dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga, ada juga sebagian jamaah sudah taubat nangis. Ustaz, saya, kamu menyesal minjam uang.
ilaha illallah. Kenapa hati ini masih keras Ustadz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustadz. Datang seorang bertanya kepada Nabi, an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan bawa nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya, anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah? Lihat bajunya, dijahit, sobek, dijahit, sobek. Rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain insyaallah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz. Nauzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah. Sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor Samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan digulung macam dodol Garut. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah SWT? Ada orang Islam mati bawa seragam? Ada. Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali, tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati Abdul Somad. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itulah yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya insyaallah. Amin. Pikirkan, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun. Saya alhamdulillah Pak Ustaz udah siap nih setelah pensiun nanti. Memangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun?
Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik, pikir itu pelita hati, lama berpikir sakit hati. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam, dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana, dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar, menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf, mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang sudah kuceramahkan tadi. Itulah yang sudah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya dibuat sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi balai, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha
illallah, maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Muhammad sebagai rasulku, maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat. Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang juga. Terus mau ngamuk. Tidak ada cara lain kecuali ridha kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda motor nggak dikunci, malah berhenti, mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus sibuk beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Mohon maaf saya keceplosan. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut. Suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama siapkan gayung sama sabun. Untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang ada lagi namanya hari cebok nasional. Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih, betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, azfaraka, kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha, setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Kuman datang, binatang dipotong. Setelah dipotong darahnya keluar karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan, waktu masih kecil di rumah bantu ibu di rumah, jadi suruh cuci. Somat, cuci daging, saya cuci. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu mak? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu anak kecil. Sekarang saya baru tahu. Ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak. 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ditahan. Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, sapinya mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh aja. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya skala stunning 7. Bodoh. Ibu kalau ada bapak yang liar, tembak skala itu. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak, dan papa. Ya, nah itu udah kena stunning. Jangan diamal. Tidak dipotong, hanya stunning 8 skala, akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, bercampur dengan darah bakteri penyakit, dipotong-potong,
diletakkan di atas api yang tidak terlalu matang, bolak-balik, nggak dicuci, darah nggak keluar, masuk ke dalam roti, dicampur, dimakan, barbecue. Habis dimakan kena penyakit medco, sapi, med gila, medco sapi gila. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, Batman. Maka kita disuruh kulu, makanlah, tapi yang dimakan itu apa? Min thayyibat. Thayyib artinya baik, baik. Dulu thayyib baik, sekarang thayyib nggak pulang. Mohon maaf Pak Thayyib nyantur sih. Masya Allah, tabarakallah. Mana kita merayakan ulang tahun dengan meniup lilin dan bertepuk tangan, bahkan bercampurnya laki-laki dan perempuan. Kita berdoa diajarkan, Rabbana atina fid dunya. Ustaz Somad besok datang ke rumah ya, kenduri anak yatim, karena anak saya ini pas hari kelahirannya. Boleh, silakan. Bapak-bapak TNI Polri, kebetulan anaknya lahir, bawa ke rumah anak yatim. Anak itu dibawa ke sana. Pak yatim, Pak penjaga panti yatim, ya, berapa anak yatim di sini? Ada 200-an Pak, tolong keluarkan, saya bawa nasi ini. Semuanya? Enggak, 10 bungkus saja. Makan kita sama anak yatim. Anak kita tuh bertanya, ya, papa, ya. Ini siapa nih? Ini anak-anak yatim. Ayahnya mana? Memdate mata ya bawati, mati. Kau pun kalau macam-macam ku tinggalkan kau sini nanti. Dibawa dia ke mall, dia akan menjadi anak yang konsumtif. Tapi kalau kita bawa dia ke panti yatim, insya Allah dia menjadi orang yang bersyukur. Menangis dia, diciumnya, ayah jangan tinggalkan aku ayah, aku sayang papa, sayang mama. Baik. Adapun meniup-niup lilin tak usahlah lagi. Bagi yang sudah lalu, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menyebutkan selamat hari raya agama lain bagaimana Pak Ustaz? Kata Ustaz Adi Hidayat, oh saudaraku yang beda agama dengan aku tak mengucapkan selamat dengan engkau, bukan aku tak sayang kepada engkau saudaraku. Walaupun kau tak sekeyakinan dengan aku, tapi engkau tetaplah satu kebangsaan dengan aku. Kita di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertetangga, silakan. Nikah anak dia Pak Ustaz, boleh saya datang? Silakan datang. Di mana nikahnya? Di hotel, datang. Selamat menempuh hidup baru. Tapi jangan doakan barakallahu lakuma. Itu doa tuh gitu. Boleh saya makan Pak Ustaz? Silakan makan. Di situ kan ada Muslim food. Silakan makan. Di sini non Muslim food. Jangan pula singgah ke sini. Habis makan sini, singgah di sini. Kenapa kau makan sini? Kuahnya aja sedikit Pak Ustaz. Oh tak bisa. Jadi kita ini jangan main hantam kromo bantai saja riba sudah. Ada aturannya, main bola aja ada aturannya. Bertetangga silakan, sekantor silakan, nyewa rumah silakan. Saya kuliah di Mesir ada 6% Kristen Ortodok Koptik. Saya menyewa rumah Ortodok, belanja di tempat. Tapi ketika sampai dalam masalah akidah, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kami ini kan terkadang latihan fisik di lapangan. Pakaian kami saat itu kotor dan tak tertutup kemungkinan kena najis. Kemudian tiba waktu sholat, kami saat itu tak mungkin untuk berganti pakaian karena rumah kami jauh. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Itu tanah tidak najis, kecuali nampak betul anjing terkencing situ, duduk kita di situ, nah, itu baru najis. Jadi kotor tidak najis. Makanya kalau kita lihat orang Mesir sholat dia, dibentangnya koran di depan tokonya, Allahu Akbar, kotor bukan najis. Maka kita jaga. Lalu kemudian ada sarung kecil. Saya pergi ke Makassar, dikasih orang hadiah sarung kecil sebesar amplop kecil. Itu bisa kita kantong. Sampai masanya kita buka, kita pasang. Payah bukanya Pak Ustaz, kejap aja tuh. Kejap aja udah salat. Allahu Akbar. Ini kita jaga. Karena itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti hari kiamat, salatuhu, salat. Kalau salatnya kacau, na'udzubillah, na'udzubillah. Apakah benar nanti di akhirat kita berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita sayangi? Nampaknya tak sabar berjumpa dengan orang yang terkasih dan tersayang. Kira-kira Ustaz Somad nanti di akhirat jumpa tak dengan Pak Kapolda? Jumpa lah, apa pula tidak? Mohon maaf, terima kasih.
berkulit hitam peluk Nabi, kerat. Kenapa kau peluk aku? Aku budak hamba saya berkulit hitam, amalku tak banyak, aku miskin susah melarat. Tak mungkin aku jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. TNI, Polri, Satpol PP, MUI, alim ulama, insyaallah kita akan bersama di surga Jannatul Naim bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat kita bercinta, berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Mana? Aku ingin memberikan mereka naungan di padang mahsyar pada saat tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan saya, Pak Kapolda, Bapak pimpinan TNI Polri, semuanya termasuk yang dicari Allah dan mendapatkan naungan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai anggota TNI Polri ingin juga menjalankan sunnah Nabi, yaitu mencukur kumis dan merapikan jenggot. Ini nyindir saya nampaknya. Mentang-mentang saya tak berjenggot, tak berkumis. Tapi kami dilarang memanjangkan jenggot. Apakah kami berdosa atau membuat jenggot itu hukumnya sunnah, dilaksanakan baik, tak mampu melaksanakannya tak apa-apa. Di Saudi Arabia tentara berjenggot, kalau tak mau ribet panjang, jenggot tipis yang cantik, bagus. Yang sudah berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot, yang tak berjenggot jangan mengejek berjenggot. Aku nengok kau ni, ingat aku kambing. Nanti ngejek pula, aku kambing kau anjing gitu. Kalau orang sipil berkelahi tak apa-apa, tapi kalau tentara berkelahi, bang, selesai, tamat riwayat. Adapun masalah boleh tak boleh ini, tentu itu ada aturan di atas, maka itu digodok di DPR. Nanti akan ada satu pasal, bolehkah TNI Polri berjenggot? Nah, tapi kalau mau dilaksanakan, itu hukum berjenggot itu sunnah. Jangan kelahi gara-gara bulu. Korea Utara, Korea berkelahi, dibawa ke Den Haag pengadilan internasional. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara bom atom nuklir. Bangga aja. Datang orang kita dibawa ke Den Haag. Kenapa kelahi? Tapi sebagaimanapun juga berjenggot adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama saya dulu Buddha dan saya masuk Islam. Saudaraku mu'allab, dan mu'allab itu dosanya bersih. Diulang hidupnya dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua. Yang pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Suatu ketika saya berjumpa biku dan beliau memberikan salam. Apakah boleh saya menjawab salamnya? Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Kalau non muslim berjumpa dengan engkau, maka ucapkanlah jawabnya wa alaikum. Assalamualaikum wa alaikum. Apa arti wa'alaikum? You too. Peace be you. You too. Itu bahasa kampung kami lah. Ustaz, apakah boleh kalau seorang wanita berhias mencantik diri di rumah maupun di luar? Perempuan berhias untuk suaminya. Sekarang perempuan berhias bukan untuk suaminya, untuk suami orang lain. Kalau di rumah macam hantu. Pas mau keluar, berapa kali kita bertamu ke rumah orang, sampai di situ kita lupa. Ada Bu Anu, saya lah. Jangan terlalu berpatokan pada make up. Make membuat up, naik ke atas. Salah pasang nanti orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Pasang hijau, kiri biru. Apa tak senyum orang tengok kita? Wah, sanglah bedak Kelly 3 inci. Wah, muka putih, tangan hitam. La ilaha illallah. Ini alis tak boleh dicukur. Ini alis apa bulu mata? Alis. Ini tak boleh dicukur. Dia ambil pisau, dia ambil. Tak mungkin pergi undangan sebelah. Cuma hilangkan dua-dua. Lihat, kacau nih. Untung ada spidol whiteboard. Pasang lesang. Papa pergi dulu ya, tidak apa-apa. Sampai di tempat undangan, makan rendang, pedasnya minta ampun, kipas tak ada. Bawa keringat lah, luntur. Panas ya Jeng? Iya. Balik ke rumah mati lampu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum bang, buka pintu. Si abang buka pintu, tengoknya Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa tak pergi-pergi antu ni? Aku bang bini abang. Hai. Kau rupanya kata. Siapa mereka? Wanita itu cantik karena raut wajahnya bekas air wudhu. Wanita itu cantik karena pancaran matanya bekas baca Quran. Wanita itu cantik berseri karena tahajud di waktu malam. Siapa yang tahajud di waktu malam, tampak cahayanya sampai di waktu siang. Itu maka terang benderang kantor masjid Polda ini. Kenapa ada cahaya-cahaya dari sana? Yang jelas lampu hidup. Apakah keluarga yang non-muslim mendapatkan hak dalam warisan? Seperti apa solusinya jika tidak mendapatkan hak? Orang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan 3. Yang pertama, perceraian. Istri cerai, maka tak dapat hak warisan. Yang kedua, pembunuhan. Seorang membunuh ayahnya, maka dia tak dapat warisan. Yang ketiga, berbeda agama. Maka beda agama, tak dapat warisan menurut hukum Islam. Tapi kalau menurut hukum negara, dia dapat. Saya masuk Islam Pak Ustaz, ya, orang tua saya non muslim, ya, meninggal dia, lalu mereka kasih saya, terima saja, boleh. Kenapa? Karena hukum konvensional membolehkan non muslim mendapatkan harta warisan. Apakah wanita yang banyak utang puasanya wajib diganti dengan bayar puasa atau dengan bayar fidyah? Setiap yang kita berada di depan ini pertanyaan ini penting. 90 hari mak kita tak puasa. 8 tu Pak Ustaz. Oh ya. Saat kita berada dalam perutnya 30 hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun pertama 30 hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun kedua 30 hari dia tak puasa. Saat dia mau mengganti di tahun ketiga, adik pula menyusul. Makanya kalau suami itu ngaji ngerti agama, diajaknya istrinya puasa Senin Kamis niat qadha. Maka setahun bisa lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari lunas. Selesai anak pertama. Maka qadha, bukan qobok. Qobok basuh tangan. Qadha ganti puasa. Kalau ibu tidak puasa karena diri ibu, maka ibu qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, janinnya lemah, terancam kesehatannya, maka qadha plus fidyah. Tak ingat saya Pak Ustaz, download buku 30 fatwa seputar Ramadan di Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan. Penulisnya Abdul Somad LCMA. Gratis. Udah saya download, kenapa nggak dapat Pak Ustaz? Paket tak ada. Apa hukum dalil menyogok dan mendapatkan suatu jabatan? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat, Allah melaknat ar-rashi yang memberi sogok, wal murtashi dan yang menerima sogok. Berapa lama kau nikmati duit sogok itu? Sogok, bawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah dia tak mabrur Pak Ustaz, tak ada perubahan. Iya, dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, sekarang tak bercelana. Na'udzubillah. Mohon penjelasan dari Ustadz tentang isbal. Kaki celana melewati mata kaki namanya isbal. Ini kaki celana melewati mata kaki ke bawah, ini isbal. Sarung, jubah melewati isbal. Kalau isbal gimana? Finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Jadi kalau gitu Ustadz masuk neraka lah nih. Iyalah masuk neraka. Kalau gitu naikkan ke atas. Itulah maka banyak orang menggunting kaki celananya. Menggunting dengan yang belum menggunting. Kok kenapa tak kau gunting? Neraka nih. Kalau yang menggunting dengan yang tak menggunting kelahi, maka yang senang siapa? Yang tak bercelana. Maka dalam hal ini Bapak perlu paham. Tiba-tiba nanti terjadi keributan di masjid. Gara-gara apa? Gara-gara kaki celana. Kenapa kalian ribut? Katanya Pak Ustadz, katanya Pak Polisi, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Memang betul yang di bawah mata kaki masuk neraka menurut satu hadis. Tapi dalam hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong
Kalau tak sombong tak apa-apa. Karena dulu pakaian orang kafir Quraisy, pakaian orang Persia, pakaian orang Romawi, jubahnya panjang-panjang. Maka yang dimaksud Nabi itu kalau panjang berelak-elak ke bawah, itu sombong, baru neraka. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam yang ditulis dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, dalam kitab Subulus Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Maka Pak polisi, tentara bisa menjadi orang memanage manajemen konflik. Nah, jadi paham agama ini bukan hanya tanggung jawab ustadz saja. Bagaimana dengan tahlil Pak Ustadz? Tahlil, baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa salahnya? Tahlil boleh, tahlilan tak boleh. Yasin boleh, yasinan tak boleh. Jumat boleh, jumatan tak boleh. Atau ada sembahyang Jumat. Maka tahlil mengirimkan doa untuk orang meninggal dunia sampai. Saya tak ada hubungan dengan Pak polisi, dengan Pak tentara, dengan Pak angkatan laut. Mana mungkin doa saya sampai? Sampai. Makanya kalau kita lewat di makam, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamatlah kalian wahai penghuni kubur. Doanya sampai. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam saya pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam nanti sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Mana itu? Itulah doa untuk orang meninggal dunia. Kalau kita lewat di makam, Assalamualaikum ya alal kubur. Tempat dia menjawab, Waalaikumsalam. Maka doa untuk jenazah itu sampai Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa syama dakhalahu waghsilhu. Baca buku saya 37 masalah populer. Buku saya rata-rata insyaallah tujuannya semua Kamtibmas, keamanan, ketertiban masyarakat dari aspek agama. Heboh masalah akikah kurban, buka buku saya 30 tanya jawab kurban. Heboh masalah zakat, buka pengajian tentang zakat profesi. Heboh masalah bid'ah, buka 37 masalah populer, gratis, download internet. Boleh dicetak, boleh, silakan cetak-cetak, tapi jangan dibuat di sampulnya, coblos nomor 2 aja. Pak Ustadz, apa hukum wanita muslim tak mengenakan jilbab? Ada orang tak berjilbab, lalu saya usir, pergi sana. Itu bukan mengajak. Kita ini mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, betul? Ada orang hadir ke majelis pengajian Buya Hamka, tidak pakai jilbab, kukunya panjang, kuteknya tebal. Setelah saya acara pengajian, dia datang, Buya Hamka, ya, aku belum pakai jilbab, kukuku panjang, kutekku tebal. Apa kata Buya Hamka? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Alam, kata-kata Buya Hamka. Mula-mula kau pengajian dulu, nanti setelah itu kau pakai jilbab, habis itu kau potong kuku yang panjang, kuku sebelah kiri panjang, gimana cebok? Nanti masak bakwan, insya Allah semuanya akan baik, berproses. Mungkin jilbabnya bab pasrah tapi tak rela dulu. Sudah agak-agak lama baru naik ke proses jilbab yang model keduanya, jilbab sakratul maut. Yang lihat di leher tuh. Dia setelah lama-lama barulah jilbab panjang, berproses. Nanti kalau nampak ingat itu Pak Ustadz, itu level 2 tuh. Kalau yang itu level 3 tuh. Nah, sama-sama tahu. Semuanya insya Allah masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada juga yang menggunakan jilbab kerudung tapi rambut bagian atas. Itu pasrah tapi tak rela tuh. Level 2. Apakah saya berdosa? Saya menikah. Menikah kok berdosa? Tanpa restu dari orang tua. Apakah saya berdosa kalau saya menikah menggunakan wali hakim karena orang tua saya tak setuju? Pergi ke pengadilan, di sana ada kertas formulir untuk orang yang orang tuanya tak setuju, nanti disidangkan. Kalau orang tuanya matre karena duniawi, beralih perwalian dari wali ab'ad akrab ke wali ab'ad. Jangan langsung wali-wali hakim aja, ada prosesnya itu. Ada orang tua itu tak setuju. Aku tak setuju kalau menantu sama dia. Kenapa ya? Masa dia datang pakai kap 70 CB 100? Kalau itu ya, itu memang itulah yang mantap tuh kata dia. Oleh sebab itu kalau dia karena sebab duniawi, itu boleh dialihkan ke yang lain, disahkan oleh hakim pengadilan agama. Pak Ustadz, nama saya XXX, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik.
Dalam hadis dikatakan kuntum khaira ummah. Bukan hadis itu bang, itu ayat Quran. Untung tak saya sebut nama tadi kan. Kenapa sekarang umat Islam selalu dibully, dikatakan teroris, dikatakan bodoh, dikatakan miskin? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak. Karena kita tidak berbuat, tidak action. Ustadz Somad cuma ceramah aja, actionnya kapan? Ada pekerjaan, profesi, perbuatan yang memang dia apa? Anggota DPR, parlemen, parle itu artinya ngomong. Mereka memang ngomong, tapi ada yang tak ngomong. Tukang tak boleh ngomong. Kalau dia ngomong tak jadi satu batu. Itu aja. Ini harus ngomong. Parlemen itu harus ngomong. Kalau dia tak ngomong, tidur aja, makan gaji buta, haram dia di sana. Oleh sebab itu maka ini penting. Maka kita akan bangkit insya Allah kalau kita bersinergi. Kembali lagi soliditas, sinergitas. Setelah kita aman, barulah masuk investor-investor asing. Barulah kita selamat. Gimana mereka mau menarik karyawan pegawai kalau semuanya mabuk tripping? Minum tadi malam, mabuk pagi nih. Orang sebelum masuk ke dalam berkipas begini. Setelah masuk kipas diam, kepala bergoyang. Apa tak kacau? Apabila suatu penyakit tidak terdeteksi oleh medis, lalu dibaca ke paranormal, dukun, apa pakai paranormal? Apa hukumnya Pak Ustadz? Jangan pergi ke dukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap si dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jadi perginya ke mana? Ruqyah. Kalau di Pekanbaru tahu saya tempatnya, Jalan Sumatera, Masjid Al-Falah, Ustadz Saifullah. Nomornya 119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu jembalang tanah, suster ngesot, Dracula, itu 119. Nanti dibacakannya ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Keluar jinnya insyaallah. Al-Quran adalah kitab yang kita yakini paling lengkap dan sempurna. Apa hikmah yang terkandung dari turunnya kitab Al-Quran terakhir dari kitab-kitab lain? Kenapa enggak langsung saja diturunkan satu kitab Quran saja? Padahal Allah Maha mengetahui. Ini zaman ada masanya. Ketika itu yang hebatnya sihir. Datang Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu datang mukjizat, bisa orang menghidupkan orang mati, mengobati penyakit lumpuh dan buta. Datang Nabi Isa alaihissalam. Baru pada masa datangnya syair yang begitu indah, maka datanglah Al-Quran sebagai penyempurna. Ini namanya proses. Kitab yang dulu tak ada hukum, isinya sopan santun, budi bahasa, tata krama etika. Tapi setelah Al-Quran datang, maka dia mengandung hukum yang tegas. As-sinnu bisinni, dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil aini, dicucuknya matamu, colok juga mata dia. Wal juruhat qisas, dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Koma, itu belum titik. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Ada hukum dan ada perdamaian, ada akhlak, ada juga hukum. Maka Islam datang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan agamaku, wa raditu lakumul Islam madina, kuridhoi Islam sebagai agamamu. Bagaimana hukumnya orang yang berlainan agama nikah mengikut secara muslim? Kementerian Agama Republik Indonesia, ujung tombaknya di kecamatan KUA. Tidak ada KUA yang berani menikahkan beda agama, karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, beda agama tidak sah. Kalau ada artis menikah beda agama, dia tidak tercatat di KUA, tapi di catatan sipil, atau pergi ke Australia, ke Amerika, ke Jepang dan lain sebagainya. Maka dalam hukum Islam tidak boleh nikah beda agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril agar memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Baitul Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sebelum diwajibkan salat, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa digunakan untuk apa? Tempat tawaf, beribadah, berkeliling. Inna safa, beribadah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apakah ada salat sebelum Nabi Muhammad? Ada salatnya saja. Salat siapa itu? Nabi Sulaiman alaihi.
Ketika dia tegak megang tongkat, tiba-tiba tongkatnya dimakan rayap, patah, jatuh dia. Rupanya Nabi Sulaiman sedang tegak, karena sholatnya tegak saja. Ada yang sujud saja, ada yang duduk saja. Semua sholat itu terangkum dalam sholatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tegak, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antar sujud, ada sujud, ada salam. Itulah sholat yang paling sempurna. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Nabi sholat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya Pak Ustaz? Dari mana dia mendapatkan contohnya? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Sholat apa namanya? Sholat sunat di dalam Masjid Al-Aqsa. Tapi tak disebutkan apakah solat sunat tahiyatul masjid, apakah solat sunat hajat, apakah solat sunat taubat, apakah solat sunat mutlak. Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar hanya mengatakan solat sunat saja. Langkah rezeki pertemuan maut sudah diatur Allah. Betul. Kenapa orang musyrik di luar agama Islam selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara mereka bukan menyembah Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Semua dapat. Macam orang kasih beras pada ayam, kasih ayam, semua ayam dapat. Ayam jahat dapat, ayam baik dapat. Siapa yang kuat cotoknya, dia dapat banyak beras. Tapi ada rahim, hanya dapat orang beriman saja. Makanya dalam Al-Quran Ghafurur Rahim, bukan Ghafurur Rahman. Oleh sebab itu kita mendapatkan Rahman dari Allah. Jangan sangka kalau rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar, lalu kita anggap itu nikmat. Belum tentu. Kalau kau punya mobil, dengan mobil itu kau sering ke masjid, nikmat. Tapi dengan mobil itu kau buat dosa, laknat. Kalau jabatanmu tinggi, dengan jabatan itu kau bisa tolong agama Allah, rahmat. Tapi dengan itu kau terjerumus dalam neraka, laknat. Banyak orang menyangka kalau punya kekuasaan, kalau punya kemasyhuran, kalau punya harta, nikmat. Belum tentu. Tergantung bisa membawa engkau ke dalam rahmat Allah atau justru menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Dalam saya berceramah selama di Kepri ini, di kantor Pak Polisi ini paling banyak pertanyaan. Artinya apa? Pengajian ini bukan formali. Ada pengajian itu, mana yang penting selesai, selesai Pak Ustaz. Dah, memang betul-betul mengaji. Tengoklah, hampir sebesar skripsi. Tiga lagi, sabar, sabar, dan sabar. Di manakah Allah Pak Ustaz? Alladzi ayyanal aina la yuqalu ayyanahu aina. Sebelum tempat ada, dia sudah ada. Bagaimana kita memakai kata di mana? Sebelum kata di mana itu ada, dia sudah ada. Lalu apa makna ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Allah duduk di atas aras, Allah berkuasa. Pemahamannya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mentakwilkannya, tapi untuk membela orang yang mengatakan Allah duduk di atas aras seperti aku duduk di atas kursi, maka datang Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili mentakwilkan. Bapak Kapolda duduk di atas kursi Kapolda selama 5 tahun. Bukan artinya Pak Kapolda duduk aja di atas kursi. Makna duduk di atas kursi itu berkuasa. Itu maknanya. Apakah sah solat orang yang masih melakukan perbuatan syirik? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan syirik, maka segala amalmu gugur. Macam pohon kayu kering, dihembus angin, maka rontok daunnya. Solatmu melayang, puasamu terbang, infak sodakohmu hilang gara-gara syirik. Maka jangan rusak tauhid la ilaha la ilaha. Tak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan persekutukan Allah. Nak, ini mentang-mentang orang hebat, terkenal, pejabat, berkuasa, orang kaya, gayanya pede luar biasa. Kenapa dia pede? Rupanya bukan bersandar kepada Allah, tapi karena ada rantai babi. Gayanya pede luar biasa, berani di hadapan orang, petantang petenteng. Rupanya di dompetnya ada keris kecil yang diambil dari jin, hantu, segala setan. Hai jin, tolong benda-benda gaib datangkan. Datang jinnya. What can I do for you? Kebetulan jinnya jin Inggris.
jangan minta kepada jin. Akhirnya dipakailah cincin yang di dalam batu cincin itu ada jin. Begitu diusap keluar dia. Itu Ustaz Somad pakai cincin. Saya pakai cincin, tidak ada magic-magicnya. Ini hanya sekedar suka hiasan saja. Mereknya pun Casio, kasih orang. Ustaz Somad, ya. Itu Ustaz pakai cincin ada magic-magicnya. Oh ada. Apa magicnya? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Oh hebat Pak Ustaz. Duduk aja, jangan makan. Jangan sirik. Jangan percaya kepada perbintangan. Adinda, mohon maaf ya, aku nggak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Kamu bintangnya ikan, aku kambing. Apa maksudnya? Kamu kan Pisces, sedangkan aku Taurus. Nanti kambing sama ikan masuk angin. Masih percaya sama yang begitulah. Ingat, kalau sudah cocok sesuai pinang dia, tawakal Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan syirik, maka rusak amal ibadah. Katanya Pak Ustaz, kalau kita beramal nanti amal kita akan kita lihat di hadapan Allah. Betul? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Salat sunatmu akan kau lihat, puasa sunatmu akan kau lihat. Itu berarti orang yang syirik juga akan melihat amalnya. Iya. Terus amalnya dia lihat tapi tidak bisa menolong. Mau? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini orang miskin yang kau tolong. Faja'alna, kami jadikan dia haba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan di tangan, hembus. Begitulah amal orang yang syirik. Maka jangan syirik. Kadang kita ini nggak mau syirik, cuman tergoda karena sakit hati. Hai Adinda, nikah sama abang ya. Apa kucing kurap? Kau mau nikah sama aku? Akhirnya marah. Marah itulah yang membuat orang jadi syirik. Minta kepada setan, minta kepada dukun. Diambil ludah anak gadis tadi, dibawa ke dukun. Cinta ditolak, dukun. Hai Pak Dukun, kan ada lagunya. Hai Bapak Dukun, tolong ini Pak, anak gadis ini sudah menghina aku nggak marah tapi sakit. Jadi gimana? Kamu mau nikah sama dia? Tidak, najis nikah sama dia. Terus tolong buat dia tidak nikah sampai mati. Akhirnya Pak Dukun mengambil paku, dipakukannya ke pohon duku. Selama duku ini tidak mati, maka dia tidak nikah-nikah. Waduh, kan kasihan itu. Datang Ustaz Somad mencabut paku. Akhirnya perempuan itu pun nikah. Enggak ada, ngarang aja. Jangan kalian syirik. Kalian laki-laki kalau disepelekan perempuan, husnuzan sama Allah. Boleh jadi Allah ingin memberikan kalian perempuan yang lebih istiqomah daripada itu. Enggak, jangan pelas-pelasan. Bro, iya, itu istrimu. Iya, tapi perasaan dulu pacar ente cantik. Ini yang lebih istiqomah. Gitu caranya. Gitu ngehibur orang yang tak dapat yang cantik. Seperti pergi ke dukun. Jangan pergi ke dukun. Kenapa tidak boleh pergi ke dukun? Ada orang sakit pergi ke dokter. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa nggak boleh? Nah, bingung. Saya ulang sekali lagi. Orang memang kalau lama dengar ceramah bisa error juga. Ada orang sakit pergi ke dokter. Dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kelamin, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa tak boleh? Apa bedanya? Dukun sama dokter kan sama-sama D. Dukun sama dokter kan sama-sama orang. Dokter tidak minta kepada setan, sedangkan dukun minta ke setan. Satu-satunya dukun yang tidak minta sama setan, dukun sunat.
Lain daripada itu berteman dengan setan. Setan itu dulu teman kakeknya. Kakeknya meninggal, setannya hidup. Datang ke bapaknya. Bapaknya meninggal, setannya hidup. Datang ke dia. Maka jangan heran orang bisa berteman sama setan, setan yang dulu. Oh, aku adalah teman kakekmu dulu. Andai datang setan ke saya, aku adalah teman kakekmu dulu, aku ingin berteman denganmu, hai Abdul Somad. Nggak perlu, bro. Nggak perlu, najis teman sama ente. Memangnya teman ente banyak? Temanku sudah banyak. Berapa? Itu follower Instagram 6,2 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Oleh sebab itu maka jangan berteman dengan setan. Orang yang berteman dengan setan ada dalam Al-Quran Pak Ustadz, juz 29, nama suratnya surat Al-Jin. Ya'udhuna birijalim minal jin. Ada orang yang berteman dengan setan, fazaduhum rahaqa, mereka semakin jauh dari Allah. Yang malam ini masih ada hubungan dengan setan, putuskan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Waktu di Mina melontar setan pakai batu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Coba tengok di bawah itu. Nanti kalau pergi umroh coba tengok di bawah tempat melontar jumroh, bukan cuman batu, payung pun ada. Ada orang saking marahnya sama setan, sendalnya dibuka. Setan, kau dulu yang bolong. Begitu pulang ke kampung, lanjut lagi hubungan sama setan. Kata setan, aku bingung nengok itu. Kemarin waktu di Mina, ente melentar setan sampai ke setanan. Sekarang ente yang melanjutkan hubungan ini. Ente serius, kata setan. Maka jangan rusak hubungan kita. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku ini mau pergi ya Allah ke sebuah pulau bernama Sulawesi. Di bagian atasnya itu ada namanya kampungnya, namanya Gorontalo, provinsi. Di sana nanti aku akan bertemu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kulangkahkan kaki, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Andai mati saya, maka mati husnul khotimah. Amin. Andai masih hidup, diberikan Allah untuk kelebihan beramal soleh. Tak usah kita terlalu takut menghadapi hidup ini. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? Mimpi terbagi. Udah dijawab. Allah kata dia. Masya Allah, anakku. Anak-anak serius dengar ceramah 90 menit. Luar biasa itu. Mimpi ada 3. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya waswasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut ya, yang kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau, mantan. Habis pindah priuk ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah, ilham. Ada mimpi dari setan. Pak Ustadz, saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu. Itu dari setan. Kalau mimpi dari setan, gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'uz bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamah. Gak ingat bacaan itu Pak Ustadz? A'uz billahi minasyaitonir rajim. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludahi. Betulan suaminya tidur sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Emang aku setan gitu lagi. Makanya sebelum tidur itu baca doa
Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, ayat kursi sekali. Qul huwallah sekali 3 kali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, ayat kursi sekali. Tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet dan macam-macam black magic. Saya sudah wudhu, sudah baca doa sebelum tidur, tapi mengapa mimpi saya masih buruk Pak Ustadz? Yang namanya setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya la'atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an samailihim dari kiri. Itu kerja setan. Jadi setan itu jahat Pak Ustaz? Iya. Kalau dia baik berarti setan tobat. Ada setan tobat? Ada. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi 2. Ada jin yang baik, jin Islam. Ada jin yang tak baik, jin kafir. Jin itu ada yang ikut waktu kita lahir dulu. Waktu kita lahir ditusuknya pusar anak lahir, itu maka anak itu menangis. Jin waktu lahir saya dulu, ada jin yang ikut dengan saya. Pas dia mau ikut tadi makan, waktu kami makan di rumah Pak Bupati, jin itu mau ikut. Mau ikut dia makan jagung itu. Tapi tak jadi, karena saya baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas saya mau masuk ke kamar mandi di rumah Pak Fadil Muhammad, jin itu mau masuk juga, tapi tak jadi karena saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pas saya mau tidur, dia mau ikut juga, tapi tak bisa. Saya baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tidur di tanah lapang. Makanya kita suruh baca doa itu. Tapi ada jin yang kerjanya tak jelas. Itulah jin yang di pokok-pokok kayu, di sumur-sumur tua. Ini namanya jin nonjok. Tidak jelas ini. Kadang di warung-warung kopi, duduk, main-main gaple. Itu tak jelas itu. Kita minta dijauhkan dari jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya baca itu. Jadi yang berbisik itu siapa Pak Ustaz? Bisa kali jin, bisa nas. Kawan kita pun yang berbisik kita bacakan juga itu. Kabarnya saya itu dipromosikan naik jabatannya karena dia pakai dukun. Qul a'udzu bin nas malikin nas. Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila. Karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, al-laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila.
Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih ku cinta beserta lebih daripada isinya. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya, delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya, buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Banyak yang ngaku. Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad dan pindah agama? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung, mati. Inilah ibu-ibu, orang dihukum pancung ibu ketawa. Sadis kau. Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang berzina, hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam. Ya. Apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati. Ya. Apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu, lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'huma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan, tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya, ceramah-ceramah Ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati, kafir. Ceramah Ustaz yang lembut, Ustaz AAG. Mari jaga agama akidah kita, jaga hati kita, jagalah hati, jangan kau tangisi, jagalah hati, lentera hidup ini. Kirimkan ceramah Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Yang ceramah saya kasar, radikal itu Ustaz Somad itu. Apakah orang yang sukses dengan cara sogok menyogok seluruh hidupnya dia makan hasil yang haram? Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kau dapat ijazah itu kenapa? Sogok. Ijazah itu kau buat kerja kenapa? Sogok. Maka gajimu haram, tunjanganmu haram, SPPD-mu haram, uang luar kotamu haram, gaji 13-mu haram, pensiunmu haram, haram. Hajimu haram. Duit dari haram, duit haram dibawa pergi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang
haram. Sedekah tak diterima. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Apa efeknya haji yang tidak mabrur? Tidak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji celana pendek, sekarang setelah haji nggak pakai celana sama sekali. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram. Ustaz, apa itu mursyid? Rasyad, jalan yang lurus. Mursyid, orang yang membimbing ke jalan yang lurus. Saya tidak tahu kota Gorontalo, mana airport, mana rumah Pak Fadil Muhammad, mana makam aulia, mana acara. Maka saya dibawa oleh pembimbing. Pembimbing itu namanya mursyid. Dalam proses zikir begitu juga. Kita menuju Allah namanya suluk. Suluk, jalan menuju Allah. Orang yang berjalan namanya salik. Jalan itu namanya tariqah. Tariq, jalan. Tariqat, metode jalan. Orang yang membimbing di jalan itu namanya mursyid. Makanya dalam tarekat Naqsyabandiyah, dalam tarekat Qadiriyah, dalam tarekat Khalwatiyah, orang yang membimbing itu disebut mursyid. Itu mursyid saya itu. Mursyid tarekat Syaziliyah, Habib Yahya di Pekalongan. Habib Lutfi bin Yahya. Itu mursyid dalam tarekat Syaziliyah yang didirikan oleh Imam Abul Hasan Syazili. Nah, itu mursyid. Ulama Pak Ustaz? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama orang yang alim. Kalau satu orang alim, kalau banyak ulama. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau satu alim, kalau banyak ulama. Kalau satu ummul, ibu. Kalau banyak ummahat. Kalau bapak satu abun. Kalau banyak aba. Bahasa Indonesia nggak ada itu. Maksudnya tinggal ulang aja. Kalau satu ustaz, kalau banyak ustaz. Makanya siapa yang bisa bahasa Arab 10 kata, dia sudah hafal 20 kata. Karena bentuk tunggal dan jamaknya dihafal. Nah, itu ulama dalam bidang tafsir, itu ulama dalam bidang hadis, itu ulama dalam bidang fiqih. Nah, itu namanya ulama, orang yang berilmu. Tapi saya tadi dipanggil oleh Pak Habib Fadil Muhammad Al-Haddar. Apa kata beliau? Al-alimul allamah, al-ustaz. Oh, itu tinggi sekali. Alim, orang berilmu. Allamah, sangat berilmu. Di tempat saya, kalau nama itu terlalu tinggi, bisa demam. Ini udah terasa agak panas dingin. Begitulah pujian beliau. Itu saya anggap sebagai doa. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada acara tahun baru di Aceh. Jamaah ini mau cepat aja. Tadi kita mulai acaranya jam 9. Izinkan saya berhenti sampai jam 11. Boleh? Jadi kita paskan 2 jam kita bersama insyaAllah. Jarang-jarang saya ceramah 2 jam. Di TV One itu cuma 40 menit. Tapi di sini bisa, rupanya beda kalau ceramah di depan orang banyak dengan berdua aja sama kamera. Waktu acara berbuka puasa dengan sahur itu 2 aja sama kamera. Hidup kamera ngomong saya, jamaahnya dimanapun berada. Pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa Ramadan ini mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Berdua aja. Habis 7 menit berhenti. Terus sambung lagi. Jamaah dimanapun berada. Tapi malam ini kemana mata memandang jamaah, 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 jamaah. Masya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.
Saya biasanya minta keluarkan senter karena gelap, tak ada lampu. Ini terang benderang, senter pun mati. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Di Gorontalo masih banyak grup-grup selawat. Ibu-ibu ada grup selawat? Lanjutkan, Bu. Ustadz, kami dulu ada grup selawat. Terus kenapa berhenti sekarang? Katanya perempuan nggak boleh ada suara. Katanya suara perempuan haram. Akhirnya grup selawat perempuan tak pakai suara. Namanya selawat silent. La ilaha illallah. Sekarang yang laki-laki jangan bersuara, perempuan saja. Karena katanya suara yang haram itu suara yang membangkitkan syahwat. Yang laki-laki diam, yang perempuan saja bersuara. Perempuan yang berada di tubuh perempuan. Karena ada sekarang ngaku perempuan yang berada di tubuh laki-laki. Dah, yang bersuara perempuan saja. Katanya suara yang bersyahwat itu membangkitkan syahwat haram. Sekarang kita dengar suara perempuan. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin. Tolong angkat tangan laki-laki yang bersyahwat. Tak ada. Kalau begitu suara perempuan itu tidak haram. Yang haram itu kalau suara perempuan membangkitkan syahwat. Kan ku cium bibirmu dengan bibirku oleh bibirmu. Itu yang lagu-lagu, tolong nanti sebelum diupload di internet buang lagu yang tadi. Saya takut nanti dipotong orang, dibuatnya bilangnya saya nyanyi yang tak betul. Ini banyak orang sekarang sedang nyari-nyari kesalahan saya ini, kecuali orang Gorontalo. Nah, jadi yang tak boleh itu, Bu, suara yang mendesah-desah, lemah gemulai. Ada laki-laki itu kalau dengarnya suara perempuan lemah gemulai dia langsung error. Jangankan suara ibu, suara mesin pun dia error. Buru-buru ngambil HP. Assalamualaikum. Pulsa Anda tinggal 500 perak lagi. Anda dengar itu pun dia error. Suara GPRS pun dia error. Jangan belok kanan, jangan belok kanan. Ada rumah janda. Oleh sebab itu maka ini kita jaga. Jadi kalau ada grup solawat ibu-ibu di Gorontalo masih punya grup nasyid. Nasyid rebana masih ada? Lanjutkan. Nanti akad nikah anak pakai rebana, acara akikah pakai rebana, acara walimah pakai rebana. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Lagunya sudah bagus, backing vocal tak bagus. La 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 la. La 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 itu kan artinya tidak. Bismillah dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul dengan Allah. Bagus apa tak bagus? Bismillah tawassalna billah. Na 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 na. Ah, itu bagus. Pas ada nanti acara nikah, nyanyikanlah lagu-lagu yang bangkitkan semangat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Ini dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Bagus. Tentang cerita jamaah haji. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke Baitullah Haji. Jangan
lagu-lagu Keong Racun, Kucing Garong, Kabika Cikabigam, Kiskus Kotahe. Yang nyanyi tak paham, yang dengar tak paham, semuanya nganggu. Oh, woman no cry. Ibu-ibu pun setuju pula dengan lagu itu. Dia tak tahu makna lagu itu. No woman, no cry. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Itu kan lagu laki-laki yang selalu menangis karena bininya ada. Ini harus cerdas. HP-nya udah cerdas, smartphone. Ustadznya udah cerdas, smartphone. Kertas terakhir. Ustadz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi. Oh, ini panjang ceritanya. Siap mendengar cerita ini? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya dua. Satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Calendar. Makanya cari di internet Gregorian Calendar. Karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya. Ketika PBB, bukan Pajak Bumi Bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation. Nation, bangsa-bangsa. United, persatuan. Manchester United, itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya. Ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh. Termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet. Wah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa Pak Ustaz, tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga. Tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, Ustadz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustadz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8. Asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau membuat acara, ada. Bagus, datang. Hadir, pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1 iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng, buat besar-besar stiker di motor. Say no to bonceng.
Katakan tidak bonceng. Di spot belakang, say no to bonceng. Di depan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji. Saking banyaknya orang buat dosa. Ustaz Somad, besok Ustaz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru. Saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oi Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Tausiah sudah, jawab pertanyaan sudah, doa. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sairum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah. Doa kita malam ini dikabulkan Allah karena engkau ibu-ibu yang solihah mendidik anak-anak, karena engkau para habaib, tuan guru, alim ulama. Kau memang tidak viral, kau memang tidak terkenal, tapi hatimu bersih. Aminkan doa ini. Kau anak muda yang senantiasa bertahajud, engkau ibu, engkau anakku, engkau putriku, menantiasa berdoa kepada Allah. Dimulai tausiah jam 9, sekarang sudah jam 11, 2 jam kita bersama. Andai tidak saya tengok jam pun, saya tahu sudah 2 jam saya berdiri, karena terasa kesemutannya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.